Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Viola, NIM 2100226, Matkul Manajemen Humas, Prodi Administrasi Pendidikan, BP21. Pertemuan minggu pertama ini, dalam video presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar public relation atau manajemen humas, di mana public itu dimaknai dengan masyarakat. Biasanya dikaitkan dengan khalayak ramai, sedangkan relation dikaitkan dengan suatu hubungan, di mana kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lainnya. Maka, public relation atau humas alias hubungan masyarakat dalam menciptakan opini publik, contohnya seperti ada 4, seperti menanamkan pengertian, pembentukan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan keempat menciptakan partisipasi publik. Adapun menurut pakar public relation atau PR, menurut pakar ahli yang saya kutip dari Marston, memberikan pemahaman public relation merupakan suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif dengan tujuan mempengaruhi masyarakat. Adapun 4 istilah dalam public relation atau PR. Yang pertama itu adalah marketing. Marketing itu pemasaran atau proses pengenalan produk atau jasa agar diketahui masyarakat. Marketing bagian dari strategi pemasaran dan strategi perusahaan secara keseluruhan sebagai penghubung perusahaan dan konsumennya melalui penyampaian informasi atau program dan kesan yang meyakinkan. Contoh dari marketing itu seperti iklan televisi, papan reklame yang ada di pinggir jalan. Yang kedua, advertising atau iklan, suatu upaya untuk menarik perhatian pelanggan atau klien. Tujuannya yaitu menimbulkan rasa tertarik dan suka pada diri konsumen terhadap produk jasa, bahwa advertising dengan public relation memiliki hubungan. Apa itu hubungannya? Jika public relation diharuskan berinteraksi dengan wartawan guna membangun citra pada merek, sedangkan advertising harus memikirkan cara untuk berpromosi. Yang ketiga, branding. Branding itu seperti merek. Ia adalah cara untuk mengkomunikasikan pesan dari sebuah produk bisnis kepada para konsumennya. Kegiatan yang memberikan nama, merek, logo, slogan, dan hal lainnya yang memberikan identitas pada produk tersebut. Itu ialah branding alias merek. Yang keempat, public relation atau PR. Suatu jenis profesi yang biasanya mengurus segala hal terkait dengan bidang komunikasi, baik lingkupan internal maupun eksternal perusahaan. Tugasnya memastikan citra positif perusahaan di mata publik atau di mata masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Marston 4-step RISE model describes the public relation process. Seperti kata RACE, ialah proses yang efektif untuk diikuti ketika mengembangkan rencana public relation. Strategis jika ingin memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan publik. RISE. Dari singkatan tersebut, kita menjelaskan huruf per huruf dari R, A, C, dan E. Pertama, R. R, reason.
Anda harus bisa menjawab pertanyaan siapa, apa, dan mengapa untuk situasi organisasi Anda. Titik awal yang baik dalam mengumpulkan penelitian adalah dengan mencatat apa yang telah dilakukan organisasi lain di masa lalu dengan keadaan yang serupa. Bagaimana Anda bisa memastikan temuan Anda dapat diandalkan? Pastikan Anda mengumpulkan informasi Anda secara metodis. Ingat, dalam riset penting untuk disebutkan bahwa dalam fase ini Anda harus mencari asumsi dan konsekuensi yang mungkin dibuat oleh publik. Riset itu seperti penelitian yang nyata yang mungkin dibuat oleh publik, itu konsekuensinya. Yang kedua, action. Tindakan dan perencanaan atau menyusun strategi dan membuat rencana. Itu action. Ada kutipan dari Dr. Hong Mason, penulis dan peneliti public relation merekomendasikan penggunaan tujuan SMART, S-M-A-R-T, untuk menetapkan tujuan program berdasarkan penelitian dan analisis. Shen merekomendasikan memiliki S. Spesifik atau tujuan, M. Terukur atau hasil, D. Dapat dicapai atau objektif, R. Realistis atau tujuan yang berkaitan dengan realistis, W. Waktu, tersedia dan diperlukan. Itulah keterangan tentang SMART. Yang ketiga, C. Communication. Komunikasi itu sangat bagus untuk membangun suatu hubungan dengan mengandalkan komunikasi simetris dua arah itu. Bangunlah hubungan yang saling menguntungkan dengan publik Anda. Komunikasi adalah dasar dari public relation, dan kemana Anda pergi untuk menyampaikan informasi, Anda menentukan bagaimana orang akan menerima berita Anda tersebut. Tergantung pada audiens Anda, saluran komunikasi Anda dapat bervariasi seperti news, televisi, majalah, dan media sosial. Yang keempat, evaluasi. Fase evaluasi harus fokus pada hasil kampanye Anda, selaras dengan tujuan utama Anda, dan memandu Anda dalam mempersiapkan langkah tambahan untuk masa depan. Ada sedikit tambahan dari saya mengenai public relation. Maka sebaiknya kita tidak perlu takut untuk mendapatkan suatu kritikan. Akan lebih baik bila kritik tersebut benar-benar bersifat membangun. Dari situlah timbul 3 aspek yang merupakan kekuatan dari public relation. Yang pertama, opini publik. Itu merupakan faktor paling relevan bagi perkembangan atau kemajuan organisasi dan kelangsungan yang berkaitan. Yang kedua, setelah dianalisis dan diolah dalam organisasi, selanjutnya dijadikan intuisi atau sarana bagi kelompok yang merupakan direksi dengan lingkungan organisasi. Yang ketiga, kedua faktor di atas diintegrasikan bersama dalam strategi dan terstruktur organisasi guna membentuk kerjasama internal maupun eksternal. Sekian penjelasan dari saya mengenai public relation. Maaf bila ada kata dalam penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.